Tahun 2015 itu masuk best video apa ya? Nggak ada yang bisa ngelawan. Maksudnya ya itu lagu Doni. Mau siapa penyanyi kan nggak bisa karena itu lagu Doni. Emang udah nggak cocok ngeband bukan berarti berkawan kita harus musuh. Nah ya kayak gitu sih. Nah pada saat kawan-kawan di Sanggau ada mengeluarkan single, nyampe nggak ke Pontianak? Apa yang terjadi di Pontianak? Ini menurut pandangan pandang saya. Karena di Pontianak nggak terlalu disupport nih band lokal sama radio-radio nih. Manggung terdekat di mana nih band ini? Oh ada di wedding. Wah, anjir ini band indie ke band wedding gitu maksudnya. Jujur lah ya, aku jawab ini. Jujur lah. Itu masih bingung nih. Apa nih? Apakah pengalaman pribadi abang? Nah. Pengalaman pribadi, cuma bukan pengalaman pribadi saya, gitu ya. Tunggu, Emily Konsep siapa? Sama-sama, koyokan juga. Jadi gini, yang bikin konsep, nah itulah pengalaman pribadi sih yang bikin konsep. Iya? Iya, jadi ya dia aduh bingung aku nih. Maaf ya, maaf. Jadi lucu-lucuan ya sih. Lucu. Jadi mungkin kalau ceritanya bukan nggak pengalaman pribadi, cuman si A. Nah gitulah deh. Jadi ya kita pas aku dapat konsepnya, oh menarik nih. Ini konyol nih gini nih. Udah lakukan ya bukannya. Tapi kan kayak enggak masuk akal dengan lagunya. Masuk akal lah. Oh iya? Masuk akal. Jadi gini ya, kalau mungkin kalau di sekeliling aku, karena aku dulu aktif di sanggar tari. Iya. Aktif di mana-mana ya. Kalau hal itu tuh sebenarnya kalau di aku sendiri bukan satu hal yang tabu, bukan yang aneh. Ada di sekeliling aku mereka itu. Dan aku sering ketemu ngobrol dengan dia. Ya normal. Ya enggak ada masalah. Bukan enggak nampak juga, aku tahu. Cuman pada saat itu ya dia manusia juga nih. Ya enggak ganggu gitu. Kalau dari sudut pandang aku lah ya. Aku bisa berteman dengan dia, aku bisa sekamar dengan dia, sampai aku bisa curhat-curhatan. Ini sensor dah nih. Sampai aku bilang, ini kan kalau ada cewek telanjang depanku apa yang kau lakukan? Aku aja curhat lah, dia bilang. Jadi bukan hal yang aneh sih kalau. Berarti orang kayak gitu tuh kalau ngelihat lawan jenis tuh nggak ada ketertarikan. Dia ada pada saat kita. Kenapa nggak ada curhat? Gini, pada saat misalnya abang inilah ya. Yang cowok itu. Saya ndak membalas ketertarikan, dia juga sama kayak cewek mbak. Misal gitu, saya ini suka mbak nih, mbak ndak balas ke saya, ya udahlah, ndak masalah kan. Kecuali abang ini suka sama saya suka sama dia, itu bahaya tuh. Jadi gitu ya sih. Jadi yang buat konsep tuh pelaku. Nah, seperti itulah. Semoga. Nah, tapi baik kok orangnya, baik. Iya, orang kayak gitu memang baik, masalah. Enggak yang si cewek dengan cewek pun juga baik, masalah. Saya juga pernah. Tapi enggak tapuk-tapuk. Nah, itu enaknya. Dia enggak. Ya, dia bilang dia enggak tapuk-tapuk gitu kan. Perasaan abang ngeliat dia enggak biasa aja. Enggak ada geli-geli gitu. Enggak loh, manusia. Kan kayak agak aneh. Kalau kan saya sebagai orang yang enggak kayak abang di lingkungan yang kayak gitu. Kalau saya kan lingkungan yang normal. Makanya, dan ngeliat orang kayak gitu kan aneh. Jangan kan gitu. Cewek yang gaya kayak cowok punya pacar cewek itu aja geli. Dia pegang-pegangan tangan itu gitu. Kan saya wajar dong. Wajar. Karena saya di lingkungan yang enggak kayak gitu. Sekeliling saya gitu. Makanya saya nanyain kenapa bisa konsep kayak gitu. Kalau masalah konsepnya aku waktu pas dikasih setuju ya sih. Oh ini nyeleneh nih. Aku suka nih kayak gini nih ya. Dan alasan aku suka pun ya karena ya itu di sekeliling aku emang kayak gitu. Banyak yang seperti itu ya. Teman aku. Mungkin aku dari sudut pandang lain lah. Dia oke lah dia kayak gitu. Tapi dia desainer loh. Nah, oke dia gitu. Dia penari loh. Nah, gitu. Bukan maksudnya
kan ada tuh yang kayak gitu tapi pekerja seks komersial biasanya kan. Nah, dan teman aku enggak gitu. Teman aku dia emang pribadinya seperti itu tapi dia berkarya dari sudut pandang aku. Nah, makanya aku enggak yang terlalu sih kayak yang gitu-gitu. Mau tidur sekamar sama aku terserah lah ada ya. masalah. Nah, kalau aku emang udah sering berkumpul dengan kawan-kawan yang kayak gitu dan aku enggak pernah serisih sedikit pun. Dan sampai lagu itu pun tahun 2015 itu masuk best video apa ya? Gay chart internasional. Iya benar. Masuk. Jadi dari Indonesia tuh WR, dari Korea itu Besti. Nah, pokok dari internasional lah. Dari Indonesia tuh WR. Tapi di video klip itu juga pas terakhir, kan? Sebenarnya banyak adegannya, cuman kita ambil terakhir ya. Tapi pun nggak terlalu vulgar lah. Enggak, sedikit ya. Cuman gini ya. Oke, Bang, tadi kan udah Bang Gali, habis Bang Gali? Jadi pas Gali keluar itu kita ada audisi kemarin. Audisi dibantu sama udah. Pontianak Post ke Tribun ya. Pokoknya media lah. Jadi audisinya di sana lumayan yang ikut. Jadi emang situ kita dapat yang namanya Doni. Doni itu awalnya emang bukan vokalis. Dia sebagai apa? Dia drummer awalnya. Drummer. Cuman dia suka nyanyi. Pengen nyanyi juga. Ternyata waktu pas kita audisi ya karakternya ada. Dan di situ aku waktu pas membayangkan dengar pertama dia nyanyi tuh emang jauh dari vokalis WR yang lain-lainnya. Nah, dan itu bisa ngelarikan musik WR, ninggalkan musik WR tuh nggak ninggalin jejak maksud aku. Jadi orang nggak membandingkan lagu ini enakan Gali nyanyi nih. Lagu ini enakan Odi yang nyanyi nih. Enggak. Waktu pas Doni itu enggak ada yang bisa ngelawan. Maksudnya ya itu lagu Doni. Mau siapa penyanyi kan enggak bisa karena itu lagu Doni. Nah, karena makanya aku milih Doni itu karena waktu pas pertama kali didengar aku mikir, ini bisa diapa-apakan nih. Ngomongin. Setelah itu abang apa-apakan? Oh iya pasti. Terus kan pas Doni masuk mengeluarkan single apa? Album malah. Oh, album. Dari semua itu pakai suara Doni. Oke. Jadi pas acara-acara juga Doni ya. Iya lah pasti. Sekali aja sih ketemu sama Doni tuh. Waktu pas acara Volare. Yang di halaman itu tuh. Itu baru malah. Itu lagu itu tuh kalau nggak salah tuh baru pertama kali dibawa tuh. Lagu yang single Rewind. Nah, itu di Volare itu yang pertama kali bawanya tuh. Nah, kalau nggak salah ya. Saya itu kan juga banyak kan band-band yang iya banyak itu kan? Banyak. Oke, terus kemudian sampai sekarang lah Doni. Masih. Terus suka duka setelah beberapa ganti personil tuh gimana sih Bang? Suka duka kalau aku sih lebih sukanya sih yang aku ambil, dukanya udahlah. Selalu pun. Jadi emang ada dukanya? Ada, cuman kalikan 0 dah hilang langsung. Oke, 0 lah. Karena kalau kita ndak fun ngeband, ndak asik nih. Berarti bagi abang tuh hobi yang dibayarkan. Ya, band. Ya. Tapi pada saat itu kita kayak beban lah penjalankan aja nanti dukanya ini. Udah bagus ndak usah ngeband. Ya. Kalau mau ngeband tuh udah kita mikir senangnya aja gitu. Ada keluh kesah, berarti keluh kesah personil itu ada nggak sih Bang? Nggak ngobrol lo kayak gini. Oh, dapur tetangga. Itu dapur kita. Jadi kalau itu pembahasan kita di dalam lah ya. Kadang gini, rata-rata WR kan udah berkeluarga. Nah, mungkin kayak masalah dengan keluarga kita ngobrolnya di band. Kadang biasa kayak gitu bahas. Oh gitu. Jadi tuh WR tuh benar-benar kayak keluarga sih. Yang dibahas tuh malah yang misal duduk tuh membahas tuh lebih ke di luar band kadang. Karena emang harus kayak gitu. Membahas band di studio aja. Oke. Ngumpul-ngumpul luar tuh bahas lain. Tapi sampai sekarang dengan personil mantan-mantan personil masih akrab? Akrab, enggak ada masalah. Enggak ada something lah ya? Enggak ada. Kalau saya pribadi sih enggak ada. Tak tanya sama yang lain. Itu masing-masing ya kan. Jadi gini, saya pun
kayak sama siapa ya, sama Enda. Enda emang jarang ketemu sih karena emang Enda nggak di Pontianak kan. Nah kalau sama Gali saya kadang main juga sama Gali, buat bandnya mungkin acara-acara sekali main gitu biasa saya ngeband sama Sering Gali. ketemu istrinya lah ya. Ya sering lah. Di studio. Kan dulu kan kumpulan di situ kan. Nah kalau Gali pun sering ya biasa ke studio kan latihan juga kan. Dan Gali ada lagi membuat band sekarang dengan gitaris WR yang dulu juga, si Eka itu. Nah sekarang lagi membuat band. Bikin band baru lagi. Latihannya juga di tempat di home base kita gitu kan. Jadi tidak ada masalah sih intinya di circle itu ya, karena emang udah nggak cocok ngeband bukan berarti berkawan kita harus musuh. Nah ya kayak gitu sih. Nah tapi kebanyakan orang kayak gitu Bang. Nah itu nggak dewasa berarti. Oke. Kemudian sampai sekarang nih, ini kan karena nama We Reject itu udah naik. Apakah penghasilan semakin tambah dong? Enggak. Jadwal panggung? Kan corona nih. Enggak dong. Apa semua nih? Masa pas corona lah Bang. Manggung hancur, cancel semua. Sebelumnya udah naik. Iyalah pastilah. Adalah kayak udah padat lah ya. Manggung-manggung. Karena kan enggak semua juga manggung yang kita ambil tuh harus berbayar. Kalau itu emang itu acara-acara amal atau apa acara komunitas gitu kan. Ya kadang kan komunitas tuh kolektifan. Mau bayar dari mana? Alat yang kita urunan kan. Ya kita aku ada drum nih, aku ada sound bass, yuk kumpulkan gitu buat acara kan lebih enak. Nah, hidup tuh skena kalau kayak gitu. Tapi misalnya terserah Bang sih ini mau jawab atau enggak. Kalau saya ada acara, bayaran Abang berapa? Bukan abangnya ya. band Abang sendiri itu berapa? Nanti saya kasih nomor telepon manajer. Saya tak tahu benar. Oh, enggak tahu. Tapi pernah ada orang misalnya gini, Bang saya mau manggil band Abang. Sering. Tapi budget saya tuh misalnya, misal budget Abang 6 juta. Tapi dia punya duit 3 juta. Tetap saya larikan ke manajer yang gitu. Berarti Abang enggak tahu lah isi dapur Abang sendiri. Kalau masalah yang itu lobby-lobbyan itu emang bukan personil. Pokok kita ditugaskan buat lagu, latihan, buat konten ya gitu-gitu ya. Oh, gitu ya. Biar teratur, Pak. Jadi kamu enggak bisa ngulik Abang lah nih. Berapa harga Abang nih? Harga pribadi lah. By the way, Abang sendiri selain ngeband kerja? Udah enggak kerja lagi. Sekarang ya di studio Jagat Karya. Punya usaha. Itu lebih ke home base-nya band. Home base band itu Jagat tuh itu dibuat emang untuk home base-nya We Rejected awalnya. Terus? Tapi karena masalah operasional, siapa yang nanggung apa tuh susah tuh. Ya udah kita rental kan. Tapi yang ngurusnya saya. Kalau rental tuh sekali sewa berapa, Bang? Kalau latihan 50.000 per jam. Per jam 50.000. Kalau rekaman itu satu shiftnya 450.000. Sama mixing gua. Belum mixing. Kalau ada enggak Abang paket? Apa tuh? Cover gitu. Misal ada anak-anak band, anak SMA nih, kan suka iya. goyah tuh, pengen Bang, ada enggak Bang paket misalnya saya mau bikin lagu ini semua semoga saya udah tahunya beres. Saya cuma tahu rekaman semuanya udah beres kayak gitu tuh. Beres gimana nih, Mbak? Jadi yang main kita gitu. Enggak dia tuh misalnya gini, suara dia hancur. Dia bikin merdu. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Banyak lah. Bukan ke itu sih. Kayak kemarin ada tugas anak-anak SMA, jadi ditugaskan sama gurunya buat ada yang buat lagu, ada yang cover lagu buat video klip. Nah, itu kan karena tugas dan mereka pun kadang bukan nggak penyanyi, jadi kan agak pening nggak tuh ngarahkan penyanyi. Cuman ya suka ya sih. Habis itu ya karena emang hobi, jadi nggak disuruh pun kadang kita yang betulkan suara. Oh gitu. Karena hobi ya sih. Inisiatif sendiri Abang lah. Karena nggak enak gak dengar. Jadi dibetulkan lah sikit-sikit. Masalah-masalah selama Abang ngerental nih dari anak-anak SMA, anak SMA sih, anak orang besar pun susah gak diurus. Iya. Masalah itu apa tuh Bang? Saya misalnya ini kayak Damba Spontan itu bingal gitu lah. Ada enggak? Biasanya tuh lebih ke jam sih, tepat waktu budak-budak tuh.
Mengalir. Nah, jam karet. udah tahu studio tuh penuh, misal sampai jam 12 malam gitu kan. Nah, nanti yang datang jam 7 nih datang setengah 8. Enggak, kayak yang latihan jam 12 tuh setengah 1 udah mulai. Kasihan kan ya, kayak gitu-gitu. Kadang kita agak bukan gak keras sih bilang kan udah tolonglah. Kasihan nih yang terakhir nih, kecuali kita yang mau dipotong gitu kan. Ini dia tak mau dipotong kadang. Bang, saya masuk jam setengah 8, berarti saya setengah 9 lah. Iya. Kan kayak gitu. Itu ya sih. Kasihan yang terakhir, kasihan yang jaga. Yang jaga sih tidur di situ aman. Oh, siapa yang jaga, abang? Ah, bukan, ada. Ada yang jaga ada. Yang jaga sama jaga ada. Terus abang sendiri ada keluarga? Ada. Ada keluarga. Ada lah keluarga. Bahaya tak ada keluarga. Maksudnya sudah berkeluarga. Udah kan. Jadi tuh dari istri abang sendiri itu benar-benar mendukung sepenuhnya dengan kegiatan abang nih. Sangat mendukung sih sebenarnya, karena dia pun dari orang seni juga, dia dulu penari. Oh, kelihatan dah. Kelihatan. Soal abang tuh dari gini-gini tuh lentik. Saya bukan penari. Tapi kan biasa diajarin nari bang kan. Nari. Nah, selanjutnya untuk Rejected ada terobosan baru? Sebenarnya banyak yang mau dilakukan nih di bulan-bulan ini. Habis lebaran ada rencana kita tur lagi. Cuman dengan kondisi seperti ini Di cancel sementara. kayaknya emang masih belum lah. Ada kegiatan amal enggak? Kan sekarang nih lagi wabah-wabah nih kan, orang tuh semua banyak kebut-kebutan untuk beramal. Kayak bikin konser amal, kayak bagi-bikin masker, ngamen, dan mas itu ada enggak sih? Ada nih lagi membuat nih. Lagi membuat WR, pengen buat apa sih kayak giveaway gitu biar yang lain tetap di rumah. Kita pengen buat nanti dikosongin -1 vokalnya, yang lain boleh ikut nyanyi, nanti kita buat video ada. Iya, sambung-sambung kayak gitu kan. Ada giveaway-nya juga. Ini lagi dikerjakan sih. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan orang tuh udah banyak yang bikin potong-potongan kayak gitu di sambung-sambung kan. Nggak ada terobosan lain gitu. Terobosan lain apa ya? Kemarin sempat sebenarnya kita kemarin tuh lagi mau jalan kolaborasi kayak streaming konser dengan Manjakani. WR X Manjakani. Terus? Nah, cuman permasalahannya kan ya balik lagi nih, kita mau kumpul dengan ramai orang pun sekarang susah gitu. Dan itu pun kok bisa sih dihindari lah. Kayak gitu ini kan udah ramai kan, aman kan? Nah, jauh lagi. Jauh aja gitu kan. Cuma berapa orang nih? 3 orang ya? 3 orang. 1, 2, 3 kan? Jadi masih aman lah. Kalau udah keramaian tuh ya bahaya juga sih. Ya, kita lebih ke itu ada bukan WR sih kemarin Cabik. Cabik? Cabik. Tahu enggak band Cabik? Enggak. Ada yang tahu band Cabik? Ada tahu. Mereka ada buat masker. Masker kain. Masker kain itu dijual, uang itu disumbangkan. Nah, kalau untuk WR itu teman-teman yang tim kreatif lagi itu sih. Lagi mikirkan apa yang bisa kita lakukan. Terobosan baru gitu. Tapi bukan lebih ke ngamen online, bukan lebih ke main satu tempat sih, bukan enggak kayak gitu. Lebih pengen mengeluarkan merchandise dan itu bisa dijual dan itu bisa disumbangkan. Oke. Lebih ke situ sih. Enggak pengen main dulu lah. Masih istirahat lah dulu ya. Mumpung. Tapi enggak ada kepikiran untuk bikin lagu baru gitu, Bang? Oh, ini kan lagi proses album kedua. Oh, album kedua. Dan itu lagu baru semua berarti kan. Dan masih vokalis yang sama? Sementara masih. Nggak tahu lah nanti. Nggak tahu lah nanti. Ya betul kan kita mancing terus. Nggak apa-apa lah, nanti lah. ada satu waktu nanti. Ada satu waktu yang bikin kejut lah pokoknya. Yang pasti ada yang nyanyi lah. Ya pasti lah. Ada yang nyanyi. Terus ada kepikiran untuk kolaborasi dengan band-band Pontianak selain maksudnya penyanyi solonya yang udah kayak gue internasional. Kayak Manjakani sih. Indah Galinda kayak gitu. Enggak. Kita malah udah ada materi dengan Manjakani yang harusnya kita keluarkan single
WRX Manjakani. Ada materinya, udah pernah dibawakan juga di acara 00 pernah dibawakan sama ada pas waktu apa? Sound session gak pernah kita bawakan juga. Nah, itu emang yang buat kita sama-sama. Nah, itu pengen dirilis sebenarnya tuh. Cuma ya. Corona ini. Cuma karena corona lah ya. Iyalah, enggak apalah. Saat istirahat. Semua butuh istirahat uang. Jualan lo sekarang. Oke Bang. Setelah obrol-obrolan silakan Bang diminum. Nah, ini binum ini minuman yang lagi tren juga. Enak lah pokoknya. Enak lah pokoknya, segar-segar kayak panas-panas kayak gini lah kan. Ini nih ada di Jalan Veteran, Jalan Karimata, terus di Jalan Sejahtera Sungai Raya Dalam dan juga di Daun Sentarum. Tadi itu salah fokus dengan ini. Percuma punya pacar yang rajin ngingetin makan tapi nggak ngingetin minum, bikin seret doang. Belakang apa? Sama. Jadi tuh salah fokus sama ini ya. Jadi nih jangan lupa minum 8 cup sehari. Saya base 2 dah. Habis itu berarti belum 8 cup ya. Oke Bang, balik lagi. Tadi kan awal mula We Rejected itu juga dari band indie. Kan? Ya, sekarang masih indie sih. Iya ya, dari India Malang, di Malang kan. Terus kenapa sih band ya apa ya indie di daerah Jawa itu kayaknya lebih menonjol daripada yang di Pontianak ya? Enggak juga sih. Di Pontianak juga lagi disorot juga sih kalau menurut aku sekarang. Oh gitu. Nah, kayak Manjakani udah. Iya Manjakani iya. Keluar. Itu banyak kayak ada Las, ada Merah Jingga. Itu udah sering diomongkan sama orang luar juga sih. Jadi kalau dibilang kalah sih enggak lah. Permasalahannya kalau ini pernah kita bahas nih. Anak-anak WR bahas nih. Ngapa sih kita agak susah untuk dikenal sama kawan-kawan di Jawa. Okay. Nah, percontohannya seperti gini. Kita bukan berada di tengah. Kita ini berada di pinggiran. Pada saat kita meledakkan sesuatu di pinggiran, enggak nyampe ke tengah. Iya. Tapi pada saat tengah itu meledakkan sesuatu di tengah, pinggir pasti kedapatan. Enggak usah jauh-jauh. Contohnya gini. Misal band Pontianak ada ngeluarkan single. Iya. Nyampe di Sanggau, nyampe di Sambas, nyampe di Singkawang. Nah, pada saat kawan-kawan di Sanggau ada ngeluarkan single, nyampe enggak ke Pontianak? Enggak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah gitu ya sih bedanya ya. Terus gimana pendapat Abang juga dengan band-band indie di Pontianak nih? Ada kekurangan enggak sih? Enggak sama sekali. Udah luar biasa. Luar biasa band-band di Pontianak. Nah, maksudnya udah macam ragam, masalah genre, masalah kreativitas juga sangat enggak kalah sih sama kawan-kawan yang ada di Jawa. Iya. Terus disuapkan lah. Kayak kawan-kawan di Pontianak sendiri pun kalau bisa lebih mendukung. Kayaknya gini, misal kita nongkrong di warung kopi itu kalau bisa ya nyetel lagu budak-budak sini gitu kan. Nah, sama radio. Sebenarnya kita berharap besar sebenarnya dengan radio. Iya. Waktu saya tur Kalimantan. Tahun 2018 kemarin WR pernah tur Kalimantan. Nah, kita main ke radio-radio yang ada di Samarinda, radio yang ada di Balikpapan, Banjarmasin. Ternyata mereka di sana radio masih sangat hidup. Sangat hidup. Dan mereka bantu band-band lokal untuk nge-blow up band-band lokal tuh radio tuh sangat bantu. Nah, apa yang terjadi di Pontianak ini menurut pandang saya ya. Karena di Pontianak enggak terlalu disupport nih band lokal sama radio-radio nih. Radio-radio malah mementingkan mungkin band-band nasional. Band-band nasional. Habis itu ya program-program mereka. Habis itu ada satu radio saya agak bingung nih. Acaranya malam minggu nggak salah. Band indie kok temanya. Mau wawancara sebuah band nih. Oh udah selesai. Oke, dari band ini ya. Jujur aku belum pernah dengar band itu. Dan abis itu ditanya, manggung terdekat di mana nih band ini? Oh ada di wedding. Wah, anjir ini band indie ke band wedding gitu. Maksudnya ngerti ya?
band indie manggungnya nggak di wedding kali, nah gitu. Acara malam itu acara band indie loh di radio itu. Dan aku nggak pernah dengar band itu. Maksudnya bukan salah ya main wedding, enggak, cuman enggak match ya sih di acara band indie. Habis itu udah penutupan acara ditanya, habisnya ada gigs di mana? Oh ada nanti main di wedding. Aduh sakit hati aku. Karena ya di sekeliling aku emang band-band indie semua sih. Bingung ya sih dengan radio satu itu. Nah, maksudnya sampai sekarang nggak sih radio itu? Iya baru, masalahnya aku dengar itu baru beberapa minggu yang lalu gitu. Maksudnya gini, pada saat kawan-kawan radio pengen ngulik sebuah band indie, tolong masuk ke dalam skena dulu. Biar kalian tahu nih si band ini nih udah kemana sih, pergerakan apa yang dibuat. Lebih enak loh daripada kita nggak tahu apa-apa ngundang band entah itu dari mana. Jadi jujur WR waktu pas diundang di radio-radio mereka kayak nggak ngulik kita gitu. Nanyanya ya terlalu dasar. Pertanyaannya apa sih munculnya tahun berapa kan, terlalu dasar. Sedangkan waktu pas kita main ke radio di kota lain, ternyata mereka ngulik dulu nih band ini. Kita tahu nih, oh tamunya Why Rejected misalnya kan, atau siapakah. Mereka harus cari dulu latar belakang si band itu udah kemana-mana sih, apa sih yang udah dilakukannya gitu. Nah ya, nanti nanyanya yang keren dikit lah, ini nanya nggak asik. Nah sekarang saya nanya. Asik Dani. Raja Asik Dani. Orang radio nih. Aduh. Asik Dani. Aduh nih. Selama Bang berkarir. Beban. Iya. Manggung paling jauh di mana? Manggung paling jauh. Nah, jangan bilang di wedding ya. Di wedding. Wedding PCC sakit tuh. Paling jauh. Misal pas kita di pas kami di Malang, mending paling jauh di Pontianak. Nah, sama. Misalnya abang di Papua paling jauh. Kayak gitu. Kemarin kita sempat paling jauh ya. Kalau Malang ya udah sih. Ya nggak tahu menurut abang sendiri gitu. Kemarin gini lah. Kalau Malang kan mungkin home base kita lah ya. Paling jauh mainnya yaitu waktu pas tur Kalimantan. Jadi kami pakai mobil nembus ke Samarinda selama 3 hari 3 malam. Jauh kan? Sedang lah. Jauh. Kalau kita lihat di peta sih udah dekat. Nah, tapi kan kita ngerasain. Apa yang kami lakukan ya pengen bilang nggak sih, ngeband nih enjoy ya. Nah, dan kita jalan ke sana pakai mobil nyetir sendiri, ya kita suka-suka. Tapi asik sih sebenarnya. Kita benar-benar kayak apa ya? Kayak liburan gitu ya. Liburan. Menikmati alam, jalan-jalan kayak gitu kan. Dan kita membuktikan kalau jalan dari Pontianak ke Samarinda itu bagus, hidup Pak Jokowi. Nah, udah kami buktikan masalahnya. Naik jembatan baru ya? Hah? Naik jembatan baru? Belum. Oh, belum kemarin. Jalannya bagus, enggak ada jalan jelek. Berapa hotel? Apa? Kalimantan berapa hotel? Awalnya Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya. Nah, habis itu baru di sekitaran Kalbar ada Sanggau, Sintang, Singkawang, habis itu ke Kucing. Tak putus-putus lah? Enggak. Oh, enggak putus-putus itu? Oh, tak balik lah pokoknya. Berarti berapa lama tuh, Bang? Sekitar 3 minggu. 3 minggu? Kayak mobil. Cepat juga lah ya? Cepat lah. Kan paling jauh tuh ke Samarinda. Nah, itu 3 hari 3 malam. Habis main langsung turun ke Balikpapan. 2 malam langsung turun ke Banjarmasin. Semalam langsung turun ke Palangkaraya. Oh, enggak lama-lama bener juga lah di sana ya. Cuman lumayan jadi antara musisi Kalbar, Kalteng itu semuanya jadi sekarang jadi nyatu. Nah itu aja sih positifnya seperti itu sih. Selama ini kan kita mengasingkan diri nih Kalbar nih. Kita enggak berhubungan loh dengan Banjar, kita enggak pernah sombong. Enggak maksudnya. Iyalah, enggak berhubungan gitu. Mengasingkan diri. Ya karena emang kita jauh sendiri iya, kan. Memang.
ke barat sendiri, mereka di sana ternyata udah sering kayak anak Banjar main di Palangkaraya, main di Samarinda, ternyata udah biasa. Dan ternyata band Pontianak yang pertama kali mengunjungi daerah mereka tuh ya kami. Ternyata seperti itu. Band yang pertama kali pakai mobil pun ya kami. Tapi asik loh Bang, asik, pengen sih. Sedap pasti. Sedap. Pokok dijamu terus lah, nyampe ke sini jamu asal tahan ya. Berapa mobil tuh Bang? 2 mobil. Personil plus 3, termasuk Mehmet ikut. Mehmet. Ih seru ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari kru-kru di sini. Ayo Bang, kan tadi Abang sempat ngomong kalau misalnya Abang sama Bang Doyo tuh dari Malang ke Pontianak nyari hidup dulu kan, belum melanjutkan band gitu kan. Benar. Nah, itu apa yang Abang sama Bang Mika kerjakan? Kalau si Doyo itu langsung buka laundry. Ke Pontianak nih? Karena pada saat itu emang laundry itu kurang di Pontianak dan itu berhasil. Saya kerja di bank. Saya kerja di Bank Mandiri. Okay. Sampai sekarang kah? Nggak. Oh iya ya. Kamu keluar Pak? Apa? Kamu keluar? Mau ngeband. Perbandingannya gimana tuh? Apa? Mana nih? Enak kayak gini lah. Nah, enak kayak Jadi gini. diri sendiri ya? Lebih bebas ya? Plus minus lah sebenarnya. Kalau kan ya namanya lebih kayak gini ya. Kayak saya kan udah berkeluarga nih. Ada mertua nih. Nah kalau istri sih aman lah karena memang orang-orang ya panggung juga kan. Nah, mertua kan nggak bisa dielak kan tuh. Betul. Bagus kau kerja daripada kau usaha, udah pasti ya. Ada lah itunya ya. Gimana Abang cara menyikapinya tuh? Apa yang Abang tunjukkan ke keluarga gitu? Nggak ada yang perlu ditunjukkan sih, pokok intinya ya kita ndak intinya kan mereka takut ya, nih takut dengan keadaan kita malah nanti makan pun susah gitu kan. Ya kita ndak repotkan dia sih, simpelnya seperti itu ya sih. Ya udah kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita. Abang udah ada anak? Udah Berapa? ada anak 3 dah. Wih 3 anak, kembar ke Bang? Enggak lah. Gila kembar 3 sakit ya. Selama Abang jadi apa namanya? Istilah yang rekor lah kan di Jagat. Itu rekor paling lama take vokal itu berapa kali? Halo. Berapa jam istilah? Vokal tuh paling emang drum, habis drum tuh vokal yang harus detail. Nah tuh vokal tuh sampai ada satu lagu tuh bisa nghabiskan 1 shift 5 jam. Itu pun tak selesai. Itu paling parah tuh. Iyalah, ada udah sampai 1 shift lebih ya karena moodnya hilang, ujung-ujungnya udah balik tak ada hasil gitu. Ada. Jadi ujung gitu udah, pokoknya bayar balik tak ada hasil bang nanti lagi ya udah. Karena emang ke vokal tuh kan susah, harus mood, ada mood. Ya, paling cepat berapa? Sekali take ada? Jarang sih. Paling Jarang. Karena dengan sekali take tuh biasa feel nggak dapat. Mood nyanyinya nggak dapat. Biasanya ketiga, keempat baru terasa manasan. Nah. Jarang sih sekali take vokal langsung, saya nggak pernah. Kalau yang lain minimal berapa take lah tuh? Selebas, bass gitar. Oh kalau bass gitar sih lamanya tuh malah cari sound. Nah, jadi kayak gitar tuh kan masing-masing band tuh punya sound khas masing-masing nih. Ya aku sih lebih negaskan ke kawan-kawan misal mau record tuh jangan ngarapkan pas mixingnya nyari karakternya di pas mixing, nggak usah. Jadi karakter itu kalau bisa mentahan take tuh udah karakter. Jadi nggak perlu banyak dikacau lagi. Nah itu lebih. Nah, kadang lamanya di situ todongnya dengan jenis mic apa, dengan ampli apa, nah itu sih lebih ke situ lah. Sudah. Oke, sekarang sudah aman. Iya. Mungkin abang ada mau disampaikan? Nggak ada. Maksudnya, apa mau sampaikan untuk teman-teman We Rejected? Nggak ada loh, pokok aku nggak ada. Kesini budak-budak nggak tahu itu ya lah. Oh gitu, tapi kan nanti kalau udah ini di post kawan-kawan aku tahu lah. Nggak apa-apa. Nggak apa. Oh, Rejected nih Slow ya? slow. Santai. Ada kata-kata penyemangat ya untuk band-band baru yang mau naik ke nasional misalnya kan? Alah ya, Atau susah tuh. tips-tipsnya. Kan biasa kan ada orang yang nggak pede bandnya. Iya, Gitu iya. kayak gimana tuh? Gini ya sih,
Enggak usah kata-kata mutiara. Enggak, kami ada beberapa kata-kata permata. Jadi ya. gini ya, aku pernah dengar nih, ada band yang takut rekaman, kemarin disampaikan sama itu Bang John Andre itu. Nah, tuh kemarin tuh aku nyuruh budak rekaman di Jagat, dia tak berani. Nah, apa pula tak berani nih? Takut ketemu kau, takut ketemu nanti tiba-tiba di studio ada Topan Manjakani. Takut. Ada nama-nama besar lah istilahnya di situ. Jadi ya, loh kok takut? Nggak tahu aku mental ya, berarti kan untuk kalau band-band yang lain sih aku rasa nggak ada masalah lah. Kalau band-band yang ya biasa dari anak-anak SMA gitu kan, coba dimanfaatkan yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak usah ditakuti, maksudnya ada kayak misal ada aku, ada siapa, ada Bang Bian, ada Topan, ada siapapun di Jagat, mereka tuh nggak pelit ilmu, diajak ngomong, diminta ilmu, mereka langsung curahkan semuanya. Lebih kayak gitu sih, jangan maksudnya ya ke Jagat ya, ketemu siapa kira-kira, oh ini pas kebetulan ada Bang Bian nih, Bang Bian Said Poni nih, bertanya nah, pas kebetulan ada Topan nih, bertanya ya lebih kayak gitu. Ini sih. jangan malu untuk bertanya lah. Minta pengalaman ya sih, kayak kawan-kawan yang udah duluan gitu kan. Nah, enggak apa-apa ya, kita juga bukan yang apa ya, wah aku nih Jawa benar. Itu ya sih. Oke, Bang, kita ada sedikit games. Iya. Nggak susah sih, cuma aku suruh pilih aja intinya. Milih ini susah nih. Oke. Pemilihannya tuh boleh abang minum dulu, abang. Masalahnya harus 8 gelas nih. Yang lain kan 8 gelas. Oke, abang suruh pilih. Misalnya minum air putih kah, minum teh? Air putih lah. Air putih. Ini misalnya nih. Misalnya. Milih anak ke milih istri? Alamak. Kamiloto atau Ipung Wahaha? Anjir, Ipung. Kagak ragu sih, Bang. Hah? Kagak ragu. Meme Daeng boleh enggak? Oh, udah sah. Bahaya kok Meme Daeng. Ini agak cepat, Bang ya. Kafternoon atau Manjakani? Anjir, ini muda-muda semuanya. Ini dua-dua. Oke. Nggak bisa dong. Ya Manjakani lah. Kan Agi ada Oh, project project sama ada. Manjakani. Alasannya itu. Before Midnight atau Last? Before Midnight. Enggak nyambung tuh Before Midnight sama Last tuh. Bukan kayak kasih pertanyaan ya. Bagian sana. Oh. Pemain band atau pengusaha? Pengusaha. Yakin, nggak mau pemain band nih. Main-main suka-suka ya. Tetap jadi band indie tapi cuma terkenal di Pontianak aja, atau jadi band ibu kota tapi tidak dikenal di Pontianak? Band indie lah. Pilih band indie, Pontianak tapi dikenal ya, Pontianak. ada apa? Satu kata yang menggambarkan Why Rejected. Tangguh. Tangguh. Oke, selesai. Akhirnya. Minum. Gitu ya sih, Bang. Iya, aman lah. Aman lah. Pokok ini sini nih aman lah. Nggak ada yang mencekcokkan, nggak ada yang memancing-mancing lah. Bang, terima kasih sudah mampir di studio mini 99 Project. Sama-sama. Semoga abang juga ada project baru kan, podcast juga. Ya, lagi ada podcast. Apa nama? Oh iya. Oh iya. Kayak gimana sih? Oh iya. Dengar lah, udah ada 2 episode. Oh, udah ada. Boleh sebutkan? Nggak apa-apa sih. Hah? Nggak apa-apa disebutkan. Oh iya. Nggak, nama itunya. Oh iya, podcastnya. Oh iya. Bisa didengarkan di Spotify. Oke, jangan lupa. Dan jangan lupa juga subscribe 99 Project. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga yang sudah berbagi semuanya. Kalau ada kritik yang salah langsung aja di kolom komentar. Bang, makasih, semoga sukses. Abang sendiri, keluarga dan juga amin. bandnya, dan semoga album keduanya lancar. Amin. Oke, makasih Bang. Yoi. Dah.